warahmatullahi wabarakatuh. Kami, perwakilan dari SMA Negeri 1 Teras Boyolali, akan mempresentasikan hasil penelitian kami dengan judul Efektivitas senyawa fitokimia daun saga Abrus precatorius terhadap zona hambat pertumbuhan Staphylococcus aureus dalam penyembuhan Vulnus combustion. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri. Dengan saya, Sofalia Intan Asri, dan kedua rekan saya, Rosariana Firdausi dan Indira Najwa Damayanti. Latar belakang Indonesia kaya akan sumber daya hayati yang memiliki beragam manfaat. Misalnya sebagai obat untuk mengobati penyakit yang timbul pada tubuh seperti luka. Salah satunya luka yang terjadi di kehidupan sehari-hari yaitu luka bakar. Luka ini terjadi karena terkena api, setrika, atau knalpot saat berkendara, sehingga kami memanfaatkan tanaman herbal salah satunya daun saga yang kemudian kami inovasikan menjadi krim ekstrak daun saga. Dari latar belakang yang ada, maka kami mengajukan beberapa rumusan masalah seperti nampak pada layar. Metodologi penelitian. Penelitian ini kami lakukan di SMA Negeri 1 Teras Boyolali dalam kurun waktu 2 bulan dengan jenis penelitian eksperimen dan perpustakaan. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan meliputi mortir, stepper, daun saga, dan yang lain sebagainya. Sedangkan dalam perlakuan kami menggunakan 4 pembanding, yakni kontrol positif menggunakan biopasenton krim, kontrol negatif menggunakan krim tanpa ekstrak. Perlakuan pertama menggunakan krim dengan ekstrak 10%, perlakuan kedua menggunakan krim dengan ekstrak 15%. Dari perlakuan tersebut, kami mengujikannya kepada 12 tikus putih Ratus novelgus yang telah berumur 10 minggu dengan berat 170-200 gram, yang sudah diadaptasi dengan pemberian pakan di standar brand, biji-bijian, kebutuhan sayuran, kebutuhan air mineral, dan evaluasi etika keliren yang dipandu dokter hewan Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali. Sedangkan prosedur penelitian kami meliputi penyiapan alat dan bahan sampai uji organoleptik. Lantas, apa saja senyawa fitokimia yang tergantung dalam daun saga Abrus precatorius? Untuk mengetahui kandungan senyawa fitokimia yang ada, maka perlu dilakukan proses pembuatan ekstrak terlebih dahulu. Diawali dengan pembuatan silisia. Yang pertama, cuci bersih daun saga menggunakan air mengalir, kemudian pisahkan daun dari rankingnya, kemudian keringkan daun saga menggunakan oven dengan suhu 50 derajat Celcius. Mengapa kami menggunakan suhu 50 derajat Celcius? Hal ini dikarenakan apabila suhu terlalu dingin, maka daun tidak akan mengering secara maksimal. Namun apabila suhu terlalu panas, maka daun akan jadi gosong. Setelah daun dikeringkan, maka haluskan daun menggunakan blender. Selanjutnya, diayak menggunakan ayakan 100 mesh. Mengapa kami menggunakan ayakan 100 mesh? Hal ini bertujuan untuk mendapatkan partikel simplicia yang halus. Karena semakin halus partikel simplicia, maka ekstrak yang dihasilkan juga akan semakin optimal. Selanjutnya yaitu proses buatan ekstrak. Simplicia yang telah jadi sebanyak 250 gram direndam di dalam etanol 96% sebanyak 750 ml di dalam botol kaca yang tertutup. Kemudian, botol kaca tersebut diletakkan di tempat yang terlindungi dari cahaya. Lakukan pengocokan sebanyak 2 kali sehari selama 5 hari. Tahap ini juga disebut dengan tahap maserasi. Setelah 5 hari, saring menggunakan kain panel. Hasil saringan kemudian dievaporasikan menggunakan dandang, sehingga terbentuklah ekstrak daun saga Abrus precatorius yang siap diujikan di laboratorium. Berikut merupakan hasil uji laboratorium dari ekstrak daun saga Abrus precatorius. Selanjutnya, bagaimanakah zona hambat bakteri ekstrak daun saga terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Untuk mengetahui zona hambat bakteri, maka kami melakukan uji antibakteri dengan membuat larutan sebanyak 0 ppm dan 500 ppm, di mana larutan tersebut akan diujikan pada cawan Petri selama 24 jam sampai 48 jam, dan didapatkan hasil seperti yang tampak pada layar. Perlu diketahui bahwa zona hambat tergolong kuat apabila terletak pada kisaran 10 mm sampai 20 mm, sehingga dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun saga memiliki zona hambat yang tergolong kuat, dengan zona hambat terbaik terletak pada P2, yaitu ekstrak dengan konsentrasi 15% yang terletak pada larutan 500 ppm, yaitu 15,7 mm selama 24 jam dan 16,15 mm selama 48 jam.
Selanjutnya yaitu proses pembuatan krim, di mana dalam pembuatannya krim dibagi menjadi dua fase. Fase yang pertama yaitu fase air, yang terdiri dari aqueous, TEA, propylene glycol, dan juga nipagin. Serta pada fase kedua yaitu fase minyak, terdiri dari asam stearat, vaselin album, cera alba, dan nipasol. Kedua fase kemudian diletakkan pada gelas beker yang terpisah, kemudian dicairkan menggunakan dandang. Selanjutnya, kedua fase dicampurkan dalam mortir yang kemudian dicampurkan menggunakan ekstrak daun saga Abrus pecanarius sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan, sehingga terbentuklah krim ekstrak daun saga. Berikut merupakan hasil uji laboratorium dari krim ekstrak daun saga Abrus pecanarius. Agar memenuhi kualitas standar krim yang baik, kami melakukan uji visi krim selama 7 hari. Yang pertama, yakni uji homogenitas, yang didapatkan hasil bahwa krim ekstrak daun saga tidak mengalami perubahan tekstur, sehingga dapat dinyatakan homogen. Kemudian, uji daya sebar krim. Krim ekstrak daun saga dapat menyebar lebih dari 3 cm dan kurang dari 5 cm. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dikarenakan kami menambahkan ekstrak daun saga hanya sampai 15%. Kemampuan penyebaran krim yang baik akan memberikan kemudahan pada saat diaplikasikan ke permukaan kulit. Selain itu, penyebaran senyawa kimia krim ekstrak daun saga pada permukaan kulit akan lebih merata. Selanjutnya, uji pH krim. Ternyata, krim ekstrak daun saga memiliki nilai pH yang sesuai dengan pH kulit. Pada perlakuan pertama memiliki nilai pH 7,03 dan pada perlakuan 2 memiliki nilai 7,02. Nilai pH yang baik yakni berkisar lebih dari 7 dan kurang dari 7,10, sehingga krim dapat dinyatakan lolos dalam uji pH. Perlu kita ketahui apabila pH terlalu basah akan menyebabkan kulit bersisik. Jika pH terlalu asam akan menyebabkan kulit iritasi, sehingga dapat disimpulkan konsentrasi penambahan ekstrak daun saga tidak memengaruhi nilai pH sediaan krim. Dan yang terakhir, uji daya lekat krim. Krim ekstrak daun saga dapat melekat lebih dari 4 detik. Mengapa hal ini dapat terjadi? Karena pada proses pembuatan krim, kami menambahkan cera alba agar krim dapat melekat pada kulit lebih lama. Dengan demikian, krim dinyatakan lolos uji daya lekat. Rata-rata uji daya lekat krim ekstrak daun saga seperti nampak pada layar. Sehingga dapat disimpulkan krim ekstrak daun saga ini telah memenuhi standar fisik krim yang baik. Lantas, bagaimana efektivitas krim ekstrak daun saga dalam penyembuhan luka bakar? Pada percobaan uji efektivitas krim ekstrak daun saga menggunakan 4 pembanding. Pada kontrol positif, tikus sembuh pada hari ke-14. Dan pada kontrol negatif, tikus sembuh pada hari ke-19. Sedangkan pada perlakuan pertama, sembuh pada hari ke-14 seperti nampak pada gambar. Dan yang terakhir adalah perlakuan 2. Ternyata, tikus dapat sembuh lebih cepat, yaitu pada hari ke-10. Mengapa hal ini dapat terjadi? Hal ini dikarenakan krim ekstrak daun saga mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai anti radang, sehingga dapat menghilangkan rasa nyeri. Dan terdapat kandungan saponin sebagai astringent yang dapat menyebabkan penciutan pori-pori kulit dan mencegah pendarahan yang timbul pada luka. Selain itu, juga terdapat kandungan tanin sebagai antibiotik yang mampu menghambat pertumbuhan jamur. Selain itu, kami melakukan uji iritasi pada 4 sukarelawan. Setelah dilakukan pengamatan, ternyata bagian kulit yang diaplikasi tidak mengalami perubahan apapun, sehingga dapat disimpulkan krim ekstrak daun saga tidak menimbulkan iritasi. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan krim ekstrak daun saga memiliki tingkat keasaman yang sesuai dengan kulit. Selain itu, kami juga melakukan uji organoleptik terhadap 20 panelis. Dan didapatkan hasil bahwa masyarakat dapat menerima krim ekstrak daun saga yang bertekstur